Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang sang panglima perang Islam yang tangguh dan mampu menaklukkan Andalusia Spanyol. Dalam sejarah Spanyol, ia dikenal dengan nama Tarik el Tuerto atau Tarik yang memiliki satu mata. Namun, di dunia mengenal dirinya sebagai salah satu panglima Islam terkenal yang berperan besar dalam penaklukan Spanyol dan menyebarkan panji-panji Islam di tanah Spanyol. Nama lengkap penakluk Spanyol ini adalah Tarik bin Ziyad bin Abdullah bin Walho bin Walfajun bin Nibergasin bin Walhas bin Yadhubat bin Nabjau. Ia adalah putra suku As Sadaf, yakni penduduk asli daerah Al-Atlas, Afrika Utara. Tarik lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Asal-usul Tarik tidak diketahui secara pasti. Menurut sejarawan Sauki Abu Khalil dan dikutip oleh Alwi Alatas, ada yang menyebutnya sebagai keturunan dari Bani Hamdan dari Persia atau dari suku Lahm. Ada juga yang menyebutkan Tarik berasal dari bangsa Pandalas. Namun, banyak sejarawan yang menganggap dia keturunan dari bangsa Berber. Menurut Alwi Alatas, Tarik berasal dari keluarga Muslim dan sejak kecil telah dididik secara Islam oleh ayahnya kepada masa kekuasaan Uqbah bin Nafi di Ifriqiyah. Ia ahli menunggang kuda, menggunakan senjata, dan ilmu bela diri. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Islam menyebar dalam spektrum yang luas, 3 benua lama, yaitu Asia, Afrika, Eropa, pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan Islam. Tidak terkecuali Spanyol atau Andalusia. Ini negeri di daratan Eropa yang pertama kali masuk dalam pelukan Islam di zaman pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah. Kondisi Spanyol sebelum kedatangan Tarik bin Ziyad. Sebelumnya, sejak tahun 597 Masehi, Spanyol dikuasai bangsa Gotik. Jerman, Raja Rodrik yang berkuasa saat itu, ia berkuasa dengan lalim. Ia membagi masyarakat Spanyol ke dalam 5 kelas sosial. Kelas pertama adalah keluarga raja, bangsawan, orang-orang kaya, tuan tanah, dan para penguasa wilayah. Kelas kedua diduduki para pendeta. Kelas ketiga diisi para pegawai negara seperti pengawal, penjaga istana, pegawai kantor pemerintahan. Mereka hidup pas-pasan dan diperalat penguasa sebagai alat memeras rakyat. Kelas keempat adalah para petani, pedagang, dan kelompok masyarakat yang hidup cukup lainnya. Mereka dibebani pajak dan pungutan yang tinggi. Dan kelas kelima adalah para buruh tani, serdadu rendahan, pelayan, dan budak. Mereka paling menderita hidupnya. Akibat klasifikasi sosial itu, rakyat Spanyol tidak kerasan. Sebagian besar mereka hijrah ke Afrika Utara. Di sini, di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin Musa bin Nusair, mereka merasakan keadilan, kesamaan hak, keamanan, dan menikmati kemakmuran. Para imigran Spanyol itu kebanyakan beragama Yahudi dan Kristen. Bahkan, gubernur Ceuta bernama Julian dan putrinya Florinda yang dinodai Roderick ikut mengungsi. Melihat kejaliman itu, Musa bin Nusair berencana ingin membebaskan rakyat Spanyol sekaligus menyampaikan Islam ke negeri itu. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberi izin. Musa segera mengirim Abu Jahrah dengan 400 pasukan pejalan kaki dan 100 orang pasukan berkuda menyeberangi selat antara Afrika Utara dan daratan Eropa. Legenda penaklukan Tarik bin Ziyad. Setidaknya ada 2 legenda tentang kedatangan Tarik bin Ziyad ke Al-Andalus. Legenda itu sebagai berikut. Legenda wanita tua. Saat Tarik baru membebaskan kota Algeciras,
ada seorang wanita tua yang meminta untuk bertemu Tariq. Setelah diizinkan oleh Tariq, wanita tua ini menuturkan kisahnya bahwa ia dulu memiliki seorang suami. Suami selalu mengatakan bahwa suatu hari nanti negeri ini akan ditaklukkan oleh seorang jenderal asing. Jenderal ini memiliki kening yang menonjol dan tahi lalat hitam, ditumbuhi rambut pada pundak kirinya. Mendengar itu, Tariq segera membuka pundak bagian kirinya yang ternyata memang memiliki tanda yang sama seperti yang dituturkan wanita tersebut. Pasukan Tariq pun kagum. Legenda Istana 27 Gembok. Kerajaan Visigoth memiliki satu istana sangat indah di Toledo dan memiliki 27 gembok. Raja-raja sebelumnya selalu berpesan bahwa apapun yang terjadi, istana itu tidak boleh dimasuki satu orang pun. Setiap raja yang baru bahkan menambahkan satu gembok sehingga ada 27 gembok. Saat Rodrik naik tahta, ia sangat penasaran dengan isi istana itu. Pada suatu hari, ia membongkar semua gembok yang ada dan memasuki istana itu. Ternyata, di dalam istana itu terdapat sebuah ruangan lagi yang dikunci. Setelah membongkar kunci ruangan itu, Roderick kembali memasuki ruangan yang lebih dalam lagi. Ternyata, di dalam ruangan itu ada sebuah perkamen yang berisi lukisan orang-orang yang sedang menunggang kuda. Mereka memakai baju yang kasar, penuh debu, memakai sorban di kepalanya, dan pedang mereka melengkung. Di sana juga terdapat sebuah tulisan, kapanpun ruangan perlindungan ini dilanggar dan mantra yang terdapat pada guci ini dilanggar, orang-orang yang terlukis pada guci ini akan menyerbu Andalusia, menggulingkan singgasana rajanya, serta menduduki seluruh negeri. Roderick ketakutan setelah membaca itu dan meyakini bahwa bencana akan menimpa dirinya. Ekspedisi penaklukan Andalusia, Spanyol. Ramadan 91 Hijriah atau 2 April 710 Masehi, Abu Jahrah meninggalkan Afrika Utara menggunakan 8 kapal, di mana 4 buah adalah pemberian Gubernur Julian. Tanggal 25 Ramadan 91 Hijriah atau 23 April 710 Hijriah. Di malam hari pasukan ini mendarat di sebuah pulau kecil dekat kota Tarife yang menjadi sasaran serangan pertama. Di petang harinya, pasukan ini berhasil menaklukkan beberapa kota di sepanjang pantai tanpa perlawanan yang berarti. Padahal jumlah pasukan Abu Jahrah kalah banyak. Setelah penaklukan ini, Abu Jahrah pulang. Keberhasilan ekspedisi Abu Jahrah ini membuktikan semangat Musa bin Nusair untuk menaklukkan seluruh Spanyol. Maka, ia memerintahkan Tariq bin Ziyad membawa pasukan untuk penaklukan yang kedua. Pendaratan pasukan Islam di Spanyol. Dalam biografi Tariq bin Ziyad diketahui bahwa pada hari Senin 3 Mei 711 Masehi, Tariq membawa 70.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan kapal. Sesampai di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar. Dalam bahasa Arab disebut Jabal Tariq atau Bukit Tariq. Tariq bin Ziyad lalu berdiri di depan pasukannya. Ia memerintahkan pasukannya membakar semua armada kapal yang mereka miliki. Pasukannya kaget. Mereka bertanya, "Apa maksud Anda? Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang?" Tanya yang lain. Dengan pedang terhunus dan kalimat tegas, Tariq berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa." Kini pasukannya paham. Mereka menyambut
panggilan jihad panglima perang mereka itu dengan semangat berkobar. Lalu Tariq melanjutkan briefingnya dan kemudian berpidato. Wahai seluruh pasukanku, kalau sudah begini, mana lagi kalian akan lari? Di belakang kalian ada laut, dan di depan kalian ada musuh. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya milik kalian saat ini hanyalah kejujuran dan kesabaran. Hanya itu yang dapat kalian andalkan. Musuh dengan jumlah pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap telah siap menyongsong kalian, sementara senjata kalian hanyalah pedang. Kalian akan terbantu jika kalian berhasil merebut senjata dan perlengkapan musuh kalian. Karena itu, secepatnya kalian harus bisa melumpuhkan mereka, sebab kalau tidak, kalian akan menemukan kesulitan besar. Setelah itulah penyebabnya, kalian harus lebih dahulu menyerang mereka agar ketakutan mereka lumpuh. Dengan demikian, semangat juang kita akan bangkit. Musuh kalian itu sudah bertekad bulat akan mempertahankan negeri mereka sampai titik darah penghabisan. Kenapa kita juga tidak bertekad bulat untuk menyerang mereka hingga mati syahid? Saya sama sekali tidak bermaksud menakut-nakuti kalian, tapi marilah kita galang rasa saling percaya di antara kita, dan kita galang keberanian merupakan salah satu modal utama perjuangan kita. Kita harus bahu-membahu. Sesungguhnya, saya tahu kalian telah membulatkan tekad serta semangat sebagai pejuang-pejuang agama dan bangsa. Untuk itu, kelak kalian akan menikmati kesenangan hidup. Di samping itu, kalian juga memperoleh balasan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena kalian telah mau menegakkan kalimatnya dan membela agamanya. Percayalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penolong utama kalian, dan sayalah orang pertama yang akan memenuhi seruan ini di hadapan kalian. Saya akan hadapi sendiri Raja Roderick yang sombong itu. Mudah-mudahan saya bisa membunuhnya. Namun, jika ada kesempatan, kalian boleh saja membunuhnya dan mendahului saya. Sebab, dengan membunuh penguasa lalim itu, negeri ini dengan mudah kita kuasai. Saya yakin para pasukannya akan ketakutan. Dengan demikian, negeri ini akan ada di bawah bendera Islam. Pertempuran Guadalete atau Sud Junnah. Mendengar pasukan Tariq telah mendarat, Raja Roderick mempersiapkan 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Ia memimpin langsung pasukannya itu. Musa bin Nusair mengirim bantuan kepada Tariq hanya dengan 5.000 orang, sehingga total pasukan Tariq hanya 12.000 orang. Pada hari Ahad 28 Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi, kedua pasukan bertemu dan bertempur di sekitar sungai Guadalate. Pertempuran itu dikenal dengan nama Pertempuran Sud Junnah atau Pertempuran Guadalate. Julian dan beberapa orang anak buahnya menyusup ke kubu Roderick. Ia menyebarkan kabar bahwa pasukan muslimin datang bukan untuk menjajah, tetapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Jika Roderick terbunuh, peperangan akan dihentikan. Usaha Julian berhasil. Sebagian pasukan Roderick menarik diri dan meninggalkan medan pertempuran. Akibatnya, barisan tentara Roderick kacau. Tariq memanfaatkan situasi itu dan berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri. Mayat Roderick tenggelam lalu hanyut di bawah arus sungai Barbate. Terbunuhnya Roderick mematahkan semangat pasukan Spanyol. Markas pertahanan mereka dengan mudah dikuasai. Keberhasilan ini disambut gembira Musa bin Nusair. Baginya, ini adalah awal yang baik bagi penaklukan
penaklukan seluruh Spanyol dan negara-negara Eropa. Setahun kemudian, Rabu 16 Ramadan 93 Hijriah, Musa bin Nusair bertolak membawa 10.000 pasukan menyusul Tariq. Dalam perjalanan, ia berhasil menaklukkan Marida, Siona, dan Sevilla. Sementara pasukan Tariq membagi pasukannya untuk menaklukkan Cordova, Granada, dan Malaga. Ia sendiri membawa sebagian pasukannya menaklukkan Toledo, ibu kota Spanyol saat itu. Semua ditaklukkan tanpa perlawanan. Pasukan Musa dan pasukan Tariq bertemu di Toledo. Keduanya bergabung untuk menaklukkan Écija. Setelah itu mereka bergerak menuju wilayah Pyrenees, Prancis. Hanya dalam waktu 2 tahun, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai. Beberapa tahun kemudian, Portugis mereka taklukkan dan mereka ganti namanya dengan Algarve atau Barat. Sungguh itu keberhasilan yang luar biasa. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad berencana membawa pasukan terus ke utara untuk menaklukkan seluruh Eropa. Sebab waktu itu tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa menghadap mereka. Namun, niat itu tidak terrealisasi karena Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua pulang ke Damaskus. Tariq pulang terlebih dahulu sementara Musa bin Nusair menyusun pemerintahan baru di Spanyol. Tariq bin Ziyad wafat. Setelah bertemu Khalifah, Tariq bin Ziyad ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kembali ke Eropa. Ia sakit dan menghembuskan napas terakhirnya di Damaskus, Suriah, pada tahun 720 Masehi. Tidak diketahui banyak bagaimana akhir-akhir dari kehidupan Tariq bin Ziyad. Namun, Tariq bin Ziyad telah menorehkan namanya di lembar sejarah sebagai putra asli Afrika Utara Muslim yang menaklukkan daratan Eropa. Demikianlah kisah sahabat Rasulullah dan juga seorang panglima perang Islam yang sangat ditakuti di daratan Eropa, Tariq bin Ziyad. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuknya. Dan semoga dengan kita mendengarkan kisah-kisah seperti ini, mudah-mudahan kita menambah wawasan ilmu pengetahuan, juga kecintaan kita kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang mempertegakkan kalimat La ilaha illallah, yang telah membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan dakwah dan ajaran Islam. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.